Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
politik jadi. Oh, jadi Sarjana ilmu politik jadi. Pasangan Agum Gumelar dan Linda Amalia dikaruniai sepasang putra dan putri, Kaseli dan Ami. Agum Gumelar mengawali karir militernya dengan menjadi prajurit pasukan elit Angkatan Darat Kopassus. Setelah itu, ia menekuni dunia intelijen di Kopassus hingga menjadi Direktur A Badan Intelijen dan Strategis atau BAIS ABRI. Tahun 1993 hingga 1994, bintang Brigadir Jenderal Agum Gumelar waktu itu bersinar terang karena selain menduduki jabatan di BAIS, juga memuncaki Kopassus sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat. Di ujung periode ini, peruntungannya berubah. Tahun 1993, ia mendapat perintah mengamankan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia yang dimenangkan Megawati Soekarno Putri. Setelah saya potret, ternyata potretnya adalah 90% lebih masa PDI menginginkan Mbak Mega menjadi ketua umum. Katanya kita negara demokrasi. Demokrasi itu suara rakyat, suara Tuhan. Kan begitu. Nah, oleh karenanya tugas yang saya harus laksanakan adalah saya harus mengawal demokrasi ini. Langkah Agum dianggap memuluskan jalan bagi Megawati untuk menjadi ketua umum PDI waktu itu, sementara Megawati saat itu adalah figur yang tidak disukai penguasa Orde Baru. Akibatnya, Agum dimutasikan ke Medan sebagai Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan. Banyak besar perasaan sakit saya waktu itu. Ya. Saya sangat hancur hati saya. Meninggalkan Baret Merah, prajurit Baret Merah, dan saya yakin prajurit di Baret Merah pun juga hancur juga ditinggalkan oleh saya waktu itu. Saya yakin. Ya. Tapi ya itulah, perjuangan memerlukan pengorbanan. Ya. Saya hanya bertekad, mungkin agak emosional ya, saya berkata bahwa hai menarilah kalian di atas pentas sampai rakyat bosan lihat tarian kalian, besok matahari terbit. Itu aja tekad saya, terus berangkat ke Medan. Dan ternyata Tuhan tidak pernah tidur ya, yang benar adalah benar. Berapa tahun kemudian terjadi reformasi ya. Ini mungkin yang sedikit orang mengerti ya, mengetahui masalah ini. Karir Agum Gumelar kembali terangkat tahun 1996 saat ia menjadi Pangdam 7 Wirabwana. Dari sini, ia menjejaki jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas hingga menjadi menteri di Kabinet Abdurrahman Wahid dan Megawati. Di ujung pemerintahan Gus Dur, Agum menjabat Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan. Gus Dur harus kehilangan tahtanya setelah mengeluarkan dekret 22 Juli 2004. Ya, saya ingin proses politik ini berakhir. Kan waktu itu nuansanya pro dan kontra Gus Dur. Saya ingin proses politik ini berakhir dengan aman, dengan tanpa risiko atau tanpa kerugian yang besar terhadap bangsa ini. Itu yang saya inginkan. Ya. Kalau soal proses politiknya sendiri kan itu ada di gedung MPR, bukan di saya. Saya hanya menginginkan semuanya ini berjalan dengan aman, dengan tidak menimbulkan gangguan-gangguan yang bisa merugikan bangsa ini. Itu. Dan itu yang saya lakukan. Komunikasi itu untuk itu. Bahwa proses politiknya sendiri ya silakan. Agum kembali menjabat Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong Megawati Soekarno Putri. Dalam menjalankan jabatannya ini, banyak pihak menilai kinerjanya tidak terlalu memuaskan.
sayangnya dia mendapatkan portfolio di dalam kementerian yang memang sulit untuk ditangani. Kasus kecelakaan kereta api, kemudian kasus kenaikan harga tiket kereta api tanpa ada pelayanan yang cukup baik, kasus misalnya angkutan lebaran yang tuslahnya kadang tidak pernah diikuti oleh bis, dan itu semua kadang-kadang ya, walaupun itu tidak secara langsung menjadi tanggung jawab dari Agung sebagai Menteri Perhubungan, karena memang juga kadang-kadang ada juga BUMN yang harus menjadi bagian dari tanggung jawab Menteri BUMN ya. Itu tapi orang selalu melihat, lo kan Menteri Perhubungan, lo tanggung jawab, kenapa lo nggak mundur dan sebagainya ya. Walaupun memang berapa kali sebetulnya Agung sendiri saya dengar juga pengen mundur ketika terjadi kecelakaan kereta api yang begitu dahsyat ya, tapi kemudian tidak dibolehkan oleh Megawati. Nama Agung Gumelar sempat disebut-sebut akan mendampingi Amin Rais sebagai calon presiden. Namun ia akhirnya batal mendampingi Ketua Umum PAN tersebut. Ketika Pak Amin meminta saya, itu suasana batin saya lagi nggak enak. Karena 2 Menko meninggalkan kabinet. Kalau saya waktu itu juga, sehari setelah 2 Menko meninggalkan kabinet, saya meninggalkan kabinet. Betapa kasihannya Mbak Mega gitu loh, ya, kasihannya Presiden. Jadi saya katakan, saya mau terima kasih, tapi ya mohon maaf saat sekarang ini batin saya masih belum. Saya ingin menjadi seorang sahabat. Saya sahabatnya Pak Amin, saya sahabatnya Mbak Mega. Gitu. Ya, sebagai sahabat ya kawan dikala susah dan kawan dikala senang. Keputusan Agung Gumelar berpasangan dengan Hamzahas, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, cukup mengejutkan karena diambil pada saat menjelang ditutupnya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Ya itu memang itu dalam situasi yang sangat mendadak ya. Kalau istilahnya itu pasangan ini lahir pada saat injury time. Ketika saya ditawari berdasarkan hasil Rapim P3, di benak saya, di pikiran saya, mungkin masih ada komponen bangsa di luar yang melihat dari diri saya mungkin ada potensi yang bisa dimanfaatkan, gitu loh. Jadi saya nerimanya sebagai satu kehormatan, sebagai satu kepercayaan. Tapi waktu itu juga saya katakan bahwa saya terima kasih, terima sebagai kehormatan, kepercayaan, tapi saya bilang saya harus lapor dulu presiden. Tapi presiden itu sulit sekali mau ketemu presiden itu waktu itu. Entah berapa kali saya minta ajudan, tapi tidak diterima, belum diterima juga. Ya sampai sekarang belum diterima. Basis dukungan dari keluarga militer bagi Agung dan Hamzahas dianggap paling minim dibanding terhadap Wiranto atau SBY dalam pemilihan Capres dan Wapres mendatang. Dari sisi yang kembali ke soal tadi kekuatannya, buat saya dari sisi Pak Agung ya, itu tampaknya kurang sekali ya, dukungan dari orang-orang militer yang boleh dikatakan dulunya memiliki suatu posisi-posisi yang cukup strategis lah, baik di komando teritorial ataupun di jajaran-jajaran intelijen TNI ya. Ini yang saya lihat begitu, karena memang Pak Agung itu walaupun pernah menjadi Pangdam Wirabuyana, menjadi Kasdam Bukit Barisan ya, tapi tampaknya memang tidak sempat menduduki posisi-posisi lebih tinggi daripada Pangdam ya, yang kemudian bisa memungkinkan dia untuk memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan militer. Agung Gumelar terus melangkah bersama Hamzahas. Tanggal 24 Mei 2004, Presiden Megawati mengeluarkan keputusan Presiden menonaktifkan Agung Gumelar sebagai Menteri Perhubungan. Satu lagi menteri berhenti menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden.
Pasangan Hamzahas dan Agung Gumelar dinilai sebagai pasangan yang memiliki peluang paling tipis untuk memenangkan kursi presiden dan wakil presiden. Jadi saya melihat itu kesulitan yang sangat besar yang akan dialami oleh P3, yaitu bagaimana meyakinkan konstituen P3 sendiri ya untuk kemudian mau mendukung pasangan Hamzahas dan Agung Gumelar. Kemudian kelemahan yang lain yaitu Agung sendiri ya. Agung ini kan dicitrakan oleh orang adalah orang dekat Megawati ya. Adalah Agung bersama beberapa tokoh jenderal yang lain ya, yang sejak tahun 1993 itu yang menyelamatkan Megawati lah dalam kongres PDIP waktu itu di Surabaya, kemudian ada kongres Medan ya, dan kemudian akhirnya ya itulah boleh dikatakan punya budi baik terhadap Megawati, makanya kemudian hubungannya cukup baik antara Mega dengan Agung ya. Mungkin sampai detik sebelum Agung menjadi calon wakil presiden ya. Ya banyak orang menduga bahwa pasangan Hamzah dengan Agung ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu permainan politik antara PDIP, P3 dan kemudian Agung Gumelar ya, untuk menggembosi misalnya suara Golkar atau suara militer ya, atau suara Islam supaya pada akhirnya akan ada pengurangan dan akhirnya bisa menguntungkan pasangan Mega Hasim, karena memang adalah suatu kenyataan juga bahwa Hamzahas itu kan juga menyatakan kalau kami kalah dalam putaran pertama ya kami akan mendukung pasangan Mega Hasim kalau memang Mega Hasim masuk ke dalam putaran kedua, dan itu kemudian lagi-lagi di satu sisi itu memang mungkin merupakan suatu suatu realitas politik yang memang demikian ya. Di antara 10 calon teh aya sabaraha orang Sundana? Jadi iraha deui atuh. Jadi hartosna kaping 5 Juli nu harus nu kena dicoblosin nomor sabaraha? Hatur nuhun. Salah satu tambang suara yang diharapkan Agung Gumelar adalah dukungan masyarakat Jawa Barat, karena dia merupakan satu-satunya putra Bumi Parahyangan yang maju sebagai calon wakil presiden. Saya tidak bisa berbicara kalau bagi masyarakat Sunda, karena saya berbicara ini barangkali tidak bisa saya mengatasnamakan orang Sunda. Orang Sunda itu banyak, 30 juta yang mungkin persepsinya, pemikirannya berbeda-beda. Kalau saya Kang Ibing sendiri yang kebetulan orang Sunda, barangkali ya saya bisa ngomong. Kalau saya sih senang sekali kalau Pak Agung misalnya mencalonkan jadi wapres itu. Malah kalau saya terbuka aja, harapan saya mah tadinya saya nih Kang Ibing yang mengharapkan mah dengan Pak Amin. Jadi kalau saya bayangkan Amin Agung itu pasangan yang serasi saya sendirian, ya nggak tahu kalau orang lain mah gitu. Tapi kalau kata sekarang jadinya dengan Pak Hamzahas, ya itu saya kira nanti sejarah lah yang akan memberikan keputusannya. Terus ada yang mungkin berpendapat harus mendukung orang Sunda lagi, ada yang berpendapat wah kita ini kan nasional, mungkin ada yang berpendapat ditinjau dari kacamata agama, mungkin ada berpendapat itu dan sebagainya. Saya tidak bisa memberi komentar tentang. Sebagai calon wakil presiden, Agung Gumelar menjabarkan visi misinya bersama Hamzahas dalam 5 poin rekomendasi. Melihat bahwa masalah yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah ya, itu harus mendapatkan perhatian karena ini jumlahnya besar sampai 40 juta ya. Kalau ini kita bisa berdayakan, betapa kita akan mendapatkan efek-efek sampingan yang banyak ya. Ya kita bisa mendapatkan taxpayer yang baru ya. Kemudian juga bisa menghidupkan sektor real. Kita bersyukur bahwa pemerintahan Bu Megawati ini mau tidak mau harus diakui ya, telah berhasil menciptakan kondisi makroekonomi kita yang stabil ya, kecuali terakhir ini dolar agak sedikit terganggu ya. Tapi stabilitas di
sektor makro ini sudah bagus ya. Inflasi bisa ditekan, suku bunga bank bisa. Ya. Jadi itu semua adalah keberhasilan, harus diakui dong ya. Jangan bersikap a priori tidak mau mengakui. Hanya masalah yang berkaitan dengan sektor real ini menjadi satu tantangan yang harus menjadi prioritas untuk kita selesaikan. Nah, sejahtera ini kan begini, Pak Agung, Pak Hamzah bicara sejahtera, rakyat ini harus sejahtera. Kita juga setuju sejahtera. Nah, sekarang kan bicaranya adalah dia nggak pernah bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan ini. Kalau kita bicara kesejahteraan masyarakat itu bukan dikasih bantuan seperti sekarang ada program pengentasan kemiskinan, ya. Tapi bagaimana mereka ini dibantu sehingga menciptakan ekonomi rakyat itu. Apa itu belum kelihatan. Ya, yang ada sekarang adalah melindungi rakyat. Ya. Misalnya katakanlah petani harga gabahnya ya sekian dong, jangan dikotak-atik. Harga cabai kalau panen sekian dong, jangan dikotak-atik. Ya, itu kan aspeknya hanya melindungi, tidak menghidupkan ekonomi rakyat. Padahal dia bicara ada kesejahteraan ini adalah rakyat ini juga sejahtera, dia tumbuh dari ekonominya kan. Ya, karena dia bukan pegawai negeri, bukan digaji dia, bukan beli, tapi dia entrepreneur. Jadi gimana ekonomi rakyat itu tumbuh? Itu yang belum pernah ada. Karena dia kan backgroundnya kan dia nggak ngerti ekonomi. Ya, kalau bisa bicara petani bagaimana, Pak Agung mana tahu. Orang dia hidupnya di tentara kan di bara-bara melulu kan. Lalu dia jadi menteri, kapan susahnya kan? Yang kan realita aja.